Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Rasa manis menghilangkan getir, nikmat rasanya dijadikan kuah. Wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir, pengorbanan diri sepenuhnya bagi Allah. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-21, Selasa 29 Agustus 2023, Gereja mengadakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis martir. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta pelindung Santo Yohanes Pembaptis bagi pribadi-pribadi, kombas-kombas wilayah-wilayah, paroki-paroki, dan komunitas-komunitas umat beriman Kristiani yang bernaung di bawah nama Santo Yohanes Pembaptis. Semoga dengan doa dan teladan Santo Yohanes Pembaptis, kita akan senantiasa memiliki iman yang teguh, berani mewartakan Yesus, mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap pekerjaan dan tugas perutusan kita. Dan saya mengundang dan mengajak kita semua untuk tetap bertekun dalam doa novena tabisan imam dan diakon bagi saudara-saudara kita yang akan ditabiskan imam dan diakon pada tanggal 31 Agustus yang akan datang. Saya akan mengajak kita semua untuk merefleksikan, merenungkan tentang kehendak yang baik di dalam kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi beriman yang percaya dan mengimani Kristus, bahwa di dalam diri kita ada keutamaan akal budi, tetapi juga kita memiliki keutamaan salah satunya kehendak yang baik. Dan kiranya itulah yang menjadi pergumulan Herodes, Herodias, dan juga putri Herodias. Mereka memiliki pikiran yang sebenarnya cukup lurus, cukup benar, dan mengerti akan mana yang baik dan yang tidak baik. Tetapi karena mereka memiliki kehendak yang kurang tepat, memiliki kehendak yang tidak baik, maka akhirnya terjadilah sebuah peristiwa di mana Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal kepalanya. Herodes yang kadang-kadang bimbang hati ketika mendengarkan suara Yohanes Pembaptis, Herodias yang terbakar karena dendam, putri Herodias yang tidak memiliki pendapat dan kehendak yang jelas, akhirnya terpengaruh dengan kehendak ibunya. Kita diajak, kita diundang untuk mampu mengarahkan dan juga membuat supaya kita memiliki kehendak yang baik, kehendak yang kuat untuk senantiasa mengikuti jalan Allah, mengikuti suara kebenaran Tuhan, mengikuti sabda Allah di dalam kehidupan kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh